Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi matematika yang selanjutnya, yaitu poin keempat, dibuka pada halaman 125, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Contoh diagram garis itu bisa dilihat di halaman sebelahnya, di halaman 126. Ini merupakan diagram garis. Pada buku kalian, buku SPS, ditampilkan sebuah tabel, yaitu tabel penjualan buku tulis di koperasi sekolah selama 5 bulan. Di situ ada 2 kolom, ada kolom bulan dan banyak penjualan. Bagaimana caranya mengubah data dalam bentuk tabel ini diubah dalam bentuk diagram garis? Pada diagram garis, itu kurang lebih caranya seperti diagram batang. Bedanya bentuknya itu berupa garis-garis, bukan berupa balok-balok batang. Sama juga ada 2 sumbu, ada sumbu tegak dan sumbu mendatar. Pada sumbu tegak itu untuk data yang mengandung angka, sedangkan sumbu yang mendatar itu biasanya berupa nama-namanya. Jarak antara skala ini harus sama, dan skala tegak dan skala mendatar itu jaraknya harus rapi. Kita akan mencontohkan jika menulisnya di dalam buku. Jadi dari tabel ini kita akan buat menjadi diagram garis. Bagaimana caranya? Kita siapkan bukunya. Alat yang diperlukan adalah kita harus siapkan pensil. Ini bentuknya seperti pulpen, tapi ini adalah pensil mekanik. Ada penggaris dan harus sedia penghapus. Pertama, kita lihat datanya. Kita untuk sumbu tegak itu untuk yang ada angkanya itu 25, 40, 45, 15, 55. Paling kecil 15, paling tinggi 55. Oke, kita akan buat sampai 60 berarti ya. Paling kecil itu mulai dari 0, tapi kita buat skalanya 10-10. Buat garis tegak terlebih dahulu di sini. Kita hitungnya dari atas. Ya. Ini berarti 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Oke, bawahnya berarti dihapus. Oh ya, biar rapi, jangan lupa di sampingnya ini dikasih garis 2. Ya, jadi kita buat garis 2 di tepinya. Ya, jadi rapi bukunya kan. Oke. Yang garis tegaknya sudah jadi dari 60 kan, dari atas kita ngitungnya 60. Tuh. 40, 30, 20, 10, 0. Nah, jadi ngitungnya dari atas biar pas hitungannya ya. Dari paling tinggi tadi kan 55, kita genapkan 60, kasih panah atasnya. Ini adalah banyak penjualan. Tulis di sampingnya gini, banyak penjualan. Oke, sekarang kita akan membuat yang mendatar. Kita lihat di soalnya itu ada bulannya, ada 5 dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oke, kita akan membuat garis mendatarnya ini ya, mulainya dari 0 ya, garis mendatarnya. Sumbu mendatar itu mulainya dari 0. Sini kita kasih jarak 22. Misalnya di sini ini Januari. Berarti di sini adalah Februari, Maret, April, Mei. Tulisnya menyamping saja. Januari.
Yang penting ini jarak antara titik ini ke titik ini harus sama. 2 kotak, 2 kotak, 3 kotak pun tidak masalah ya. Yang penting harus sama. Kita sesuaikan lagi ke soalnya. Kita lihat. Nih, oh ya, ini kasih keterangan bulan. Bulan. Jika sumbu tegak dan sumbu mendatarnya sudah siap, maka kita akan membuat diagram garisnya. Kita lihat lagi. Soalnya yang Januari ada 25 penjualan. Bagi kita lihat. Ini skalanya sama, yaitu jarak skala yang tegak ini 10 10 ya, dari 0 ke 10, 20, 30 dan seterusnya. Kita ambil penggaris kita. 25 berarti jarak letaknya di antara 20 dan 30. Januari di mana titiknya? Kita buat garis putus-putus. Titik Januari. Nah, titiknya di sini ya. Kita buat garis putus-putus. Ya, menandakan pada bulan Januari ada 25 penjualan. Kemudian kita lanjutkan, bulan Februarinya ada 40. Berarti di sini titiknya kita kasih garis putus-putus. Bulan Februari. Titik pertemuannya baru kita kasih titik. Maret ada 45, berarti dia letaknya antara 40 dan 50. Maret di sini kasih titik sini, kasih garis putus-putus. Yang Mei, yang April dulu, April ada 15, berarti antara 10 dan 20. April, oke, di sini letaknya berarti kasih garis lagi putus-putus. Untuk Mei ada 55, berarti antara 50 dan 60. Ini soalnya yang halaman 125 ya. Bulan Mei ini, kita kasih titik, baru bikin garis putus-putusnya. Jika garis putus-putusnya sudah selesai, baru kita buat garis diagram garisnya. Ini garisnya harus diurutkan sesuai bulannya dulu ya, dari Januari, Februari, Maret, April, baru Mei. Jadi dari Januari ke Februari dulu kita buat garisnya. Satu garis. Kemudian dari Februari ke Maret kita buat garis lagi, garisnya ditebalkan sedikit ya. Dari Maret ke April turun. Jadi akan terlihat ada yang naik, ada yang turun penjualannya. Dari April baru ke Mei. Oke, naik ya. Jadi ini namanya diagram garis. Sudah selesai.